Wahtaju alaihi biwujuhin. Dalilnya banyak yang menjelaskan bahwasanya Azar itu bukan orang yang melahirkan Nabi Ibrahim, bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim, tetapi ia adalah pamannya Nabi Ibrahim. Nah, ketika disebutkan bapaknya Abu Ibrahim, Aba Ibrahim, yaitu bapaknya Ibrahim, ternyata di sini adalah pemahamannya adalah pamannya, betul kalimatnya. Tapi yang dimaksud Aba di sini atau Abun itu bukan bapak yang melahirkan, tetapi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kita teruskan pengajian yang lalu. Kemarin kita membahas tentang bahwa banyak sekali hadis-hadis dan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi itu bukanlah di neraka tempatnya, tetapi beliau berdua adalah berada di surga. Dan bahkan ketika dalam sebuah riwayat ada yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminta orang tua Nabi agar dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihidupkan kembali oleh Allah, dan pada saat keduanya hidup baru kedua-duanya beriman kepada Allah dan mengimani dengan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Nawawi pada saat itu menyampaikan bahwasanya kalau seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka orang itu akan masuk ke dalam neraka walaupun dia ahlul fatrah. Maka di sini Al-Ubbi membantah atau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu secara umum dan kemudian kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kemudian beliau lebih luas menjelaskan. Beliau sampaikan, qultu, lalu aku jawab, ajaba an dzalika Aqil bin Abi Thalib bi thalathati ajwibatin. Itu semua pernyataan yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi itu dijawab oleh Aqil bin Abi Thalib bi thalathati ajwibatin, dengan 3 jawaban. Al-awwalu, yang pertama, annaha akhbaru ahadin. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu adalah khabar ahad. Imam Nawawi menyampaikan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di neraka. Jadi kalau diartikan abun itu di sini adalah bapak, maka bapakku dan bapakmu di neraka. Artinya ketika Rasulullah menyampaikan bapakku, maka ada yang mengartikan di situ bapakku maksudnya adalah Abdullah. Tetapi apa iya Nabi lahir dari tulang sumsum orang penghuni neraka? Nabi lahir dari rahim orang yang penghuni neraka? Kan tidak mungkin yang seperti itu. Bukan hadisnya yang salah, tetapi memahaminya yang salah. Dan di sini beliau menyampaikan itu adalah khabar ahad. Khabar ahad itu adalah pembagian daripada hadis-hadis. Jadi hadis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Mutawatir itu kalau diriwayatkan oleh 10 orang ke atas. Jadi dilihat oleh orang banyak, diriwayatkan oleh orang banyak. Tapi kalau ahad itu kurang dari syaratnya mutawatir. Diriwayatkan sekurang-kurangnya adalah 1 orang
sampai mendekati 10 orang, tapi walaupun 10 tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Itu namanya hadis ahad. Oleh karena itu hadis ahad itu terbagi pula menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Dan inilah nanti yang akan dipilah dan dipilih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Walaupun itu dikatakan hadis itu adalah sahih, kalau bertentangan dengan Al-Quran maka hadisnya benar, pemahamannya yang perlu dibeneri. Kenapa? Karena di Al-Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Sementara orang tua Nabi SAW itu belum mendapatkan seorang rasul. Rasul yang lalu tidak dapat, rasul yang berikutnya tidak ketemu. Maka beliau termasuk al-fatrah. Oleh karena itu khobar ahad fala ta'aradul qati'ah, tidak bisa melawan hadis qat'i, tidak bisa melawan dalil qat'i. Banyaknya hadis-hadis ahad di dalam riwayat-riwayat itu tidak bisa mengalahkan ayat yang mutawatir, yang qat'i. Oleh karena itu jawaban pertama dari Aqil bin Abi Thalib dari pernyataan kontradiksi tersebut adalah annaha khabaru ahadin, itu semua adalah khabar ahad, fala ta'aradul qati'u, maka fala ta'aradul qati'ah, maka tidak bisa membantah dalil yang qat'i, yaitu dalil Al-Quran. Asani, yang kedua, qasru ta'dzibi, bisa jadi orang yang ahlul fatrah itu diazab, itu adalah merupakan azab khusus, azab khusus ala haula'i, yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang ahlul fatrah itu. Bisa jadi seperti itu. Lalu beliau menyampaikan wallahu a'lam bisababi, hanya Allah yang tahu apa sebabnya kok ahlul fatrah disiksa. Dan sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya itu kasohibil mihjani, kalau ahlul fatrah disiksa itu seperti seseorang yang memiliki tongkat bengkok. Tongkat bengkok itu maksudnya di dalam masa hidupnya di ahlul fatrah itu memperoleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadis, bukan hadis, ayat yang mutawatir, yang jelas ayat itu adalah mutawatir, di situ dikatakan ahlul fatrah itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalis, dan yang ketiga, qasru ta'dzibil madkur, pengkhususan azab terhadap orang-orang yang telah disebutkan fi hadhil ahadits, di hadis-hadis ini, ala man baddala wa ghayyara syara'i'a. Pengkhususan azab terhadap ahlul fatrah yang disebutkan di dalam hadis tersebut itu adalah khusus untuk orang yang mengganti dan orang yang merubah syariat. Orang yang mengganti, orang yang hidup di masa fatrah, ia mengganti syariat, ia merubah syariat, maka orang yang seperti itu akan memperoleh azab. Wasara aminadz-dzalali, dan ia pun membuat syariat kesesatan. Tidak cukup syariat yang dirubahnya, tapi dia membuat syariat kesesatan. Ma la ya'dzuru bihi, sementara ia membuat syariat kesesatan itu sama sekali tidak ada udzur, tidak ada, artinya tidak ada penghalang, tidak ada udzur, tidak ada yang membuat dia sulit. Langsung dia buat syariat, tapi syariat itu adalah syariat kesesatan. Umpamanya begini, ketika ada orang yang harus mengatakan dirinya kafir, maka boleh seseorang itu mengatakan dirinya kafir, tidak muslim, apabila nyawanya terancam, apabila jiwanya terancam.
Kalau jiwanya terancam, maka dia boleh melakukan di luar syariat. Kenapa? Itu namanya darurat. Itu namanya darurat. Oleh karena itu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Satu contoh lagi. Daging babi itu asalnya adalah haram. Maka ketika seseorang dalam keadaan darurat tidak ada yang dimakan kecuali daging babi itulah, maka boleh memakan daging babi itu. Tapi ingat, famanitur ghairu bagin fala adin fala itsma alaihi. Syaratnya itu adalah dalam keadaan terpaksa, kemudian tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu, karena dalam keadaan terpaksa dan tidak berlebih-lebihan, maka boleh memakannya. Yang tadinya haram lantaran ada satu dan lain hal, maka menjadi halal, tapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu, orang yang merubah syariat, orang yang mengganti syariat, orang itu akan memperoleh azab walaupun ia hidup di zaman fatrah. Orang yang membuat syariat kesesatan tanpa ada udzur sama sekali, maka orang itu juga akan memperoleh azab. Kenapa? Karena dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia hidup di zaman fatrah. Fa inna ahlal fatrati salah satu aksamin. Sesungguhnya ahlul fatrah itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, man adrakat tauhida bi basiratihi. Yang pertama adalah orang yang memahami tauhid itu dengan mata basirahnya. Orang yang memahami tauhid itu dengan mata batinnya. Mata batin yang bagaimana yang bisa memahami tauhid yang seperti ini? Mata batin yang di dalamnya keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu keyakinannya penuh, dia mendekatkan diri terus kepada Allah dengan berzikir sampai-sampai ia merasakan hadirnya Allah di dalam dirinya. Nah, pada saat itu maka kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran berzikir itu tadi menyebabkan mata batinnya terbuka. Oleh karena itu, ada orang pada saat itu memahami tauhid itu dengan mata batinnya. Itu adalah kelompok yang pertama. Kelompok pertama yang selanjutnya adalah summa man haula'i man lam yadkhul fi syari'atihi. Kelompok yang pertama berikutnya adalah, ini masuk pada kelompok yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang tidak masuk ke dalam syariat manapun. Ia tidak dapat syariat dari nabi manapun. Kakus bin Sa'idah, seperti Kus bin Sa'idah, wa Zaid bin Amr bin Nufail, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Kus bin Sa'idah ini adalah rahib Yahudi, dan Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah paman dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Wa minhum man dakhala fi syariati haqqin. Kelompok yang pertama, ada yang tidak masuk ke dalam syariat manapun, dan ada juga yang masuk ke dalam syariat yang benar, qaimatir rasmi, yang bentuknya masih terlihat, katuba wa qaumihi, seperti Tuba dan kaumnya. Siapa itu Tuba? Tuba itu adalah raja-raja di Yaman. Kalau di Mesir gelar rajanya namanya Fir'aun, kalau di Yaman gelar rajanya namanya Tuba. Nah, Tuba ini dia masuk pada syariat salah satu dari nabi terdahulu. Apakah masuk syariat Nabi Ibrahim? Apakah masuk syariat Nabi Musa alaihissalam? Ataukah masuk syariat Nabi Ismail alaihissalam? Tapi mereka itu masuk pada syariat Nabi sebelumnya, seperti Tuba dan kaumnya, raja Yaman dan masyarakatnya. Wal qismus tsani, itu tadi adalah ahlul fatrah pada kelompok yang pertama. Orang yang mengetahui tauhid dengan mata basirahnya, orang yang tidak masuk pada syariat manapun, seperti Kus bin Sa'idah dan Zaid bin Amr bin Nufail,
dan juga orang yang masuk kepada syariat yang benar-benar syariat dari nabi terdahulu seperti Tubak dan kaumnya. Al-qismus tsani, kelompok yang kedua, man baddala wa ghayyara wa asyraka wa la yuwahhidu wa lam yuwahhid. Kelompok yang kedua ini adalah man baddala, orang yang merubah syariat, orang yang mengganti syariat, wa ghayyara, dan juga orang yang merubah syariat. Syariat yang ada dari nabi dahulu diganti, syariat yang ada dari nabi dahulu dirubah, wa asyraka, lalu ia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, nyembah berhala, nyembah manat, nyembah lata, nyembah uzza, semuanya adalah berhala. Walam yuwahid, dan ia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dipersekutukan, tidak diesahkan. Wa syara'a li nafsihi, lalu orang tadi itu membuat syariat sendiri. Fahallala, ia membuat hukum halal sendiri. Wa harrama, ia membuat hukum haram sendiri. Wa wal aktar, orang yang seperti ini banyak pada masa jahiliyah. Ka Amru bin Luhai, seperti Amru bin Luhai. Siapa Amru bin Luhai itu? Amru bin Luhai itu adalah awwalu man sanna lil arabi ibadatal asnam. Amru bin Luhai itu adalah orang yang pertama sekali menjadikan orang Arab menyembah berhala. Dulu orang Arab tidak menyembah berhala. Kemudian adanya Amru bin Luhai ini, lalu ia jadikan penduduk Arab itu menyembah berhala. Amr bin Luhai itulah wasyarra al-ahkam, ia membuat syariat hukum sendiri. Wa baharul bahirah, dan ia juga membelah telinga bahirah. Apa itu bahirah? Bahirah itu adalah unta betina yang telah melahirkan anak jantan sebanyak 5 kali berturut-turut. Unta itu sudah melahirkan 5 kali berturut-turut, anaknya jantan semua. Kemudian karena anaknya jantan semua, 5 kali melahirkan berturut-turut anaknya jantan, maka ini adalah merupakan unta betina yang disakralkan, lalu dipersembahkan kepada berhala dengan ditandai dibelah telinganya. Jadi kalau ada unta telinganya belah, unta betina telinganya belah, berarti itu adalah telinga unta yang disebut dengan bahirah. Ia telah dipersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan tidak boleh diganggu sama sekali. Disakralkan. Siapa yang mengganggunya maka dihukumi dosa oleh Amru bin Luhai itu. Wa sayyabas saiba, Amru bin Luhai itulah orang yang membuat syariat membiarkan binatang saibah. Apa itu binatang saibah? Binatang saibah itu adalah binatang yang dinadarkan, dipersembahkan kepada patung, kepada berhala. Umpamanya begini, kalau nanti si Anu itu sehat dari penyakitnya, maka aku akan jadikan binatang ontaku ini sebagai binatang saibah. Lantaran nadar seperti itu, onta tadi menjadi bebas berkeliaran, tidak ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu, dia akan celaka. Lantaran apa? Lantaran telah dipersembahkan kepada berhala. Ini yang dibuat oleh Amru bin Luhai. Tidak hanya itu, Amru bin Luhai juga membuat syariat wa wassalal wasilata, menyambung wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kambing betina yang melahirkan. Kambing ini maksudnya adalah kambing domba. Kambing domba yang melahirkan 2 kali berturut-turut anaknya betina semua. Bukan jantan tapi betina semua. Kalau bahirah tadi, unta melahirkan 5 kali berturut-turut anaknya jantan semua.
nini kambing domba melahirkan 2 kali berturut-turut anaknya betina semua, tidak ada yang jantan, maka ia dihubungkan kepada berhala itu, dipersembahkan kepada berhala itu. Maka tidak ada yang berani memakan kambing atau domba yang dipersembahkan kepada berhala ini, yaitu kambing betina yang telah melahirkan anak 2 kali berturut-turut, anaknya betina semua. Amr bin Luhai juga membuat syariat wahamal hami, menjaga hami, memelihara hami atau melindungi hami. Apa itu hami? Hami itu adalah unta jantan yang telah banyak menghamili unta betina. Dianggapnya itu adalah simbol kekuatan. Maka kalau sudah menghamili banyak unta betina, maka unta jantan tadi itu dipersembahkan kepada berhala. Makanya tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diganggu kehidupannya, karena sudah dipersembahkan kepada berhala. Ini semua yang membuat adalah Amru bin Luhai. Wa zada ta'ifatun minal arabi ala ma sara'ahu. Lalu ada sekelompok orang Arab yang menambah syariat yang dibuat oleh Amr bin Luhai itu tadi. Jadi Amr bin Luhai itu adalah orang yang pertama membuat orang-orang Arab menyembah berhala, membuat syariat hukum, membelah telinga Bahirah, membiarkan binatang saibah, kemudian menghubungkan kambing wasilah, dan juga memelihara atau menjaga hami. Lalu ditambah lagi syariat itu oleh sekelompok orang Arab. Apa syariat yang ditambahkan? An abadul jinnah. Mereka harus menyembah jin. Di samping menyembah berhala, ia juga menyembah jin. Wal malaikata, juga menyembah malaikat. Menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah berhala. Waharrakul banina. Kalau mereka punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itu harus dibakar. Wal banati, dan juga anak perempuan. Membakar anak laki-lakinya pun pula membakar anak perempuannya. Ini syariat yang sungguh kacau yang seperti ini. Punya anak laki-laki dibakar, punya anak perempuan dibakar. Ini kacau bener nih, yang ditambah-tambah oleh sekelompok orang Arab dari syariat yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Tidak cukup dari situ, wattakhadhu buyutan. Dianjurkan juga, diperintahkan juga supaya membuat rumah-rumah suci. Di dalam rumah-rumah suci itu ja'alu laha sanadatan wa hujaban. Rumah-rumah suci itu dibuatnya ada pelayannya dan ada penjaganya. Jadi rumah-rumah suci ini dibuat ada pelayannya dan ada penjaganya. Yudhahuna bihal ka'bata, menyaingi Ka'bah. Ka'bah itu ada pelayannya dan ada penjaganya. Di antara penjaganya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu termasuk penjaga Ka'bah. Oleh karena itu sangat dihormati orang tua dari Abu Thalib, orang kakek dari Rasulullah SAW, karena beliau adalah penjaga Ka'bah. Mereka itu menyamakan atau menandingi Ka'bah. Ia buat Kallata wal Uzza wal Manat. Ia buat rumah yang di dalamnya ada patung namanya Lata, kemudian di situ dibuat pelayannya, dibuat penjaganya. Demikian juga patung Uzza dibuat pelayannya, kemudian dibuat penjaganya. Wa Manat, dan juga Manat dibuat pelayannya dan dibuat penjaganya. Inilah kacaunya syariat yang dibuat oleh Amr bin Luhai, kemudian ditambah lagi oleh sekelompok orang Arab. Wal qismus salis, kelompok yang ketiga, man lam yusyrik walam yuwahhid. Ada orang yang tidak mensekutukan Allah
dan juga tidak mengesahkan Allah. Wala dakhala fi syariati nabiyyin, dan juga tidak masuk ke dalam syariat nabi manapun, tidak masuk ke syariat nabi manapun. Wala ibtakara li nafsihi syariatan, dan juga tidak membuat syariat sendiri. Jadi kelompok yang ketiga ini mensyirikan Allah tidak, mentauhidkan Allah juga tidak, masuk dalam syariat satu nabi pun tidak, masuk syariat Nabi Musa tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Isa tidak, masuk pada syariat nabi manapun tidak. Tetapi wala ibtakara li nafsi syariatan, dan juga ia tidak membuat syariat sendiri. Walaupun dia tidak mengikuti syariat, dia tidak membuat syariat sendiri. Wala ikhtaraatinan, dan juga tidak menciptakan agama sendiri. Bal baqiya umruhu ala hali ghaflatin an hadza kullihi. Akan tetapi orang kelompok yang ketiga ini di sisa umurnya itu ia dalam keadaan lalai dari ini semua. Di sisa umurnya lalai dari ini semua. Wa fil jahiliyati mangkana kadzalika, di masa jahiliyah ada orang yang bentuknya seperti ini. Mensyirikan Allah tidak, mentauhidkan Allah juga tidak, mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya juga tidak, membuat syariat sendiri juga tidak, membuat agama baru, agama sendiri juga tidak. Ini ada terjadi pada masa jahiliyah. Fa idza inqasama ahlul fatrati ila thalathati aqsamin, dan ketika ahlul fatrah itu terbagi menjadi 3, fayuhmalu man sahha ta'dzibu ala ahlil qismis tsani, maka penjelasan yang benar tentang diazabnya ahlul fatrah itu adalah pada kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi itu kan dia yang mengetahui tauhid dengan mata basyirahnya. Yang kedua tadi membuat syariat sendiri, mengganti syariat, merubah syariat. Itu yang kelompok kedua. Kelompok ketiga mensyirikan Allah tidak, mentauhidkan juga tidak. Maka kalaulah ada ahlul fatrah itu disiksa, maka itu adalah pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yang memperoleh siksaan itu. Kenapa kelompok kedua ini kok memperoleh siksaan dari Allah? Karena baddala wa ghayyara wa asyraka, karena ia mengganti syariat, ia merubah syariat, dan juga ia mensekutukan Allah. Kemudian dia membuat syariat sendiri, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ini yang memperoleh siksaan itu. Likufrihim, karena kekafiran mereka, bima la ya'dzaruna bihi, tanpa mereka itu punya udzur apa-apa. Wa ammal qismus salis, adapun bagian yang ketiga, kelompok ketiga, fahum ahlul fatrati hakikatan. Inilah ahlu fatrah yang sebenarnya. Wahum ghairu mu'adzabina lil qat'i, mereka itu secara qat'i tidak akan memperoleh azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab siapapun kecuali ia telah datang seorang rasul. Kelompok yang ketiga inilah yang disebutkan ahlul fatrah yang sebenarnya. Mereka itu tidak akan memperoleh azab secara qat'i, secara pasti. Kama taqaddama, seperti yang telah diuraikan minggu-minggu yang lalu, yang telah kita sama-sama baca minggu-minggu yang lalu. Wa amal qismul awwalu, lalu bagaimana dengan bagian yang pertama, kelompok yang pertama? Siapa kelompok pertama itu? Kelompok pertama itu adalah orang yang memahami tauhid dengan mata basirahnya, dengan mata batinnya. Orang yang tidak masuk ke dalam syariat nabi manapun, seperti Kus bin Sa'idah dan Zaid bin Amr bin Nufail. Terus ada juga yang masuk dalam syariat yang benar, seperti Tuba dan kaumnya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana nasibnya kelompok yang pertama ini?
Kelompok yang pertama ini, ammal qismul awal faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fi kulli man min kus wa zaid, masing-masing kus dan zaid. Kus ini adalah Kus bin Sa'idah, Zaid ini adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Masing-masing annahu yub'atsu ummatan wahdah, nanti akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Tidak dibangkitkan sebagai umat yang kafir, tapi dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Wa amma Tuba, adapun Tuba yaitu Raja Yaman. Raja Yaman yang gelar-gelar Raja Yaman itu adalah Tuba, yang mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu. Adapun Tuba wa nahwuhu dan lain-lainnya, Tuba yang lainnya, fa hukmuhum hukmu ahliddin, hukumnya adalah hukum orang yang memegang agama, alladzina dakhalu fihi, yang masuk ke dalam sebuah agama. Jadi Tuba ini hukumnya adalah hukum seperti orang yang memeluk sebuah agama. Kalau ia memeluk agamanya Nabi Ibrahim, maka dia masuk pada syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau ia memeluk agama Nabi Musa, maka ia masuk pada syariatnya Nabi Musa. Kalau ia memeluk agama Nabi Isa, maka ia masuk dalam syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka Tuba ini dihukumi seperti orang yang memegang sebuah agama. Masuk agama mana, maka dihukumnya seperti itu. Ini Tuba. Tapi ada syaratnya, malam yalhaq ahadun minhum al-islama, selama ia tidak bertemu dengan Islam. Kalau dia sudah bertemu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang yang seperti ini harus ngikut aturan-aturan umat Nabi Muhammad SAW, aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ia telah memegang umpamanya syariatnya Nabi Ibrahim, tetapi ia bertemu dengan Islam, bertemu dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat Nabi Ibrahim itu harus ditinggalkan. Walaupun ia memegang syariatnya Nabi Musa, kalau ia bertemu dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka syariat Nabi Musa harus ditinggalkan. Itulah kenapa, karena al-Islamu an-nasih, Islam itu adalah penghapus likulli dinin, penghapus setiap agama. Jadi kalau sudah Islam datang, agama-agama yang lain terhapus. Intaha ma auradahul ubbi, sampai di sini yang disampaikan oleh al-ubbi. Al-ubbi menjelaskan panjang lebar, dan di sini lebih jelas lagi. Wal maslakus tsani, dan jalan yang kedua, annahuma lam yasbut anhuma syirkun, tidak terbukti bahwa kedua orang tua Nabi itu adalah melakukan kesyirikan. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Abdullah itu menyembah berhala. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Aminah itu menyembah berhala. Jadi kedua orang tua Nabi bebas dari kesyirikan. Mereka tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Balkana alal hanafiyati. Bahkan keduanya, ayah Nabi, ibu Nabi, itu berada di atas agama yang lurus. Agama yang lurus maksudnya adalah dinu jaddihima, agama nenek moyang keduanya. Siapa yang dimaksud agama yang lurus? Agama nenek moyang keduanya itu agama nenek moyang Abdullah, agama nenek moyang Aminah. Siapa yang dimaksud? Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Abdullah dan Aminah kedua-duanya memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya tidak pernah melakukan menyembah berhala,
tidak pernah menyembah Manat, tidak pernah menyembah Lata, tidak pernah menyembah Uzza. Terbebas dari menyembah berhala. Kenapa? Karena memegang syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim yang membakar berhala itu, yang menghancurkan berhala itu. Berhala-berhala kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu kapaknya ditaruh di leher berhala yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Yang menghancurkan, lihat itu, ada kapak di lehernya. Tanya sama dia, bagaimana mungkin batu bisa menghancurkan batu-batu yang lain? Kalau tidak mungkin menghancurkan batu-batu yang lain, kenapa batu yang besar itu engkau sembah? Itulah jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Abdullah dan Aminah itu memegang agama yang lurus, yaitu agama nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama kana ala dzalika ta'ifatun minal arabi, dan itu ada juga sekelompok orang Arab yang memegang pada agama yang lurus, memegang agama nenek moyangnya, memegang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka Zaid bin Amr bin Nufal, seperti Zaid bin Amr bin Nufal, paman Umar bin Khattab. Wa Waraqah bin Nufail, wa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal juga memegang agama Hanif, agama yang lurus. Siapa Waraqah bin Nufail? Waraqah bin Nufail itu adalah saudara sepupunya Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wirihima, dan yang lainnya. Bukan hanya Abdullah dan Aminah yang memegang agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal. Kedua-duanya memegang atau berpegang kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahadal maslaku, dan jalan ini zahabat ilaihi ta'ifatun, ini juga banyak ditempuh oleh sekelompok orang, sekelompok ulama. Minhum, diantaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Diantaranya yang menempuh jalur ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Faqala fi kitabihi, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan di dalam kitabnya namanya Asrarut Tanzil, manasahu, yang tertulis di dalam kitabnya, kila, dikatakan, inna Azara lam yakun walidan, inna Azara lam yakun walidu Ibrahim. Azar itu bukanlah yang melahirkan Nabi Ibrahim. Kita sering melihat dan sering mendengar bahwasanya Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim pembuat patung, bapaknya Nabi Ibrahim penyembah patung. Tapi sesungguhnya Azar itu bukanlah bapaknya Nabi Ibrahim, bukan orang tua kandungnya Nabi Ibrahim. Bal kana ammuhu, tetapi Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Wahtaju alaihi biwujuhin, dalilnya banyak yang menjelaskan bahwasanya Azar itu bukan orang yang melahirkan Nabi Ibrahim, bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim, tetapi ia adalah pamannya Nabi Ibrahim. Nah, ketika disebutkan bapaknya Abu Ibrahim, Aba Ibrahim, yaitu bapaknya Ibrahim, ternyata di sini adalah pemahamannya adalah pamannya. Betul kalimatnya, tapi yang dimaksud Aba di sini atau Abun itu bukan bapak yang melahirkan, tetapi di sini adalah paman. Itu seperti halnya ketika disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, inna abi wa abaka finnar, ayahku abi, benar abi, tapi di situ artinya bukan ayah, di sini artinya adalah paman. Seperti halnya Aba Ibrahim, itu yang dimaksud Azar di sini bukanlah bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi kata-kata abun itu bukan berarti ayah, bukan berarti ayah, walaupun abun bisa
ayah, tetapi yang dimaksud di sini bukan ayah, tapi adalah pamannya Nabi Ibrahim. Wahtaju alaihi biwujuhin. Dalilnya banyak sekali. Minha di antaranya anna aba al-anbiya'i, bahwa bapak-bapak para nabi, artinya orang tua kandung para nabi itu, maka nukufaron, tidak ada satupun mereka yang kafir. Bapaknya orang tua nabi, nabi-nabi itu punya orang tua, tidak ada satupun orang tuanya yang kafir. Nabi Yusuf, dia adalah seorang nabi. Bapaknya bukan seorang yang kafir karena bapaknya juga seorang nabi. Wa yadullu alaihi wujuhun, dan dalilnya banyak juga di sini. Minha di antaranya qaulu ta'ala, firman Allah taala, alladzi yaraka hina takum, yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk melakukan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan tubuhmu bergerak dari satu orang yang sujud ke orang yang sujud lainnya, artinya di antara orang-orang yang sujud. Artinya Nabi itu keturunannya adalah keturunan orang baik-baik, keturunan ahli sujud semuanya, tidak ada yang kafir. Qila, dikatakan dari maksud ayat alladzina yaraka hina takum wa taqalluba fis sajidin, maksud dari itu adalah annahu kana yangkulu nurhu, nur Nabi Muhammad itu berpindah-pindah min sajidin ila sajidin, dari seorang yang sujud ke seorang yang sujud lainnya. Mulai dari Nabi Adam ahli sujud, kemudian pindah kepada anaknya Nabi Adam yang ahli sujud, terus begitu sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga termasuk orang yang ahli sujud, dia tidak menyembah berhala. Terus dari Abdul Muthalib pindah ke Abdullah juga ahli sujud, tidak pernah menyembah berhala. Wa bihadza takdiri, dan dengan ketentuan ini, dengan landasan ini, fal ayatu, ayat tersebut dalatun ala anna jami'a abai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu muslimina, semuanya adalah muslim, tidak ada satupun yang kafir. Wahina idzin yajibul qat'u, dan kalaulah seperti itu, semua nenek moyang Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang muslim, maka yajibul qat'u, wajib memutuskan, wajib meyakini bi anna walida Ibrahim, bahwa orang tua Nabi Ibrahim makana minal kafirin, tidaklah termasuk salah satu orang-orang yang kafir. Artinya orang tua Nabi Ibrahim tidak ada yang kafir sama sekali. Innama dzaka ammuhu, yang kafir itu adalah pamannya, yaitu Azar. Jadi Azar itu adalah pamannya. Aqsa ma fil babi, sejauh dari pemahaman dalam masalah ini, ayyuh malaqaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala itu ditafsirkan wa taqalluba fis sajidin, itu ditafsirkan ala wujuhin akhar, ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.